Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Abdul Aziz, ia berkata, pada saat terjadi peristiwa Al-Harrah atau ketegangan antara Yazid bin Muawiyah, penguasa saat itu, dengan penduduk Madinah, tidak ada seorang pun yang azan dan iqamat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi. Sa'id bin Al-Musayyab ketika itu tidak pernah beranjak dari dalam masjid. Ia tidak mengetahui waktu sholat tiba kecuali setelah mendengar suara yang muncul dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Al-Minqari menceritakan juga, suatu ketika saya bersama At-Tabrani dan Abu Syaih berada di tanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Madinah. Kami merasa lapar, tetapi tidak ada yang bisa kami makan. Maka pada hari itu kami pun meneruskan untuk berpuasa. Ketika waktu Isya, saya kemudian mendatangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami lapar." Setelah itu saya pun keluar. Abu Syekh berkata kepada saya, "Duduklah. Kita matikan saja, kita nantikan saja apakah rizki atau kematian yang akan kita dapatkan." Kezuhudan kemudian saya dan Abu Syekh tidur, sedangkan At-Tabrani tetap terjaga sambil duduk memandangi saya. Dari arah pintu seorang Alawiyin atau keturunan Ali bin Abi Thalib datang dan mengetuk pintu. Ternyata ia bersama dua orang pelayan. Masing-masing pelayan membawa mangkok besar yang berisi banyak makanan. Kami pun duduk dan makan bersama. Kami mengira bahwa sisa makanan itu akan diambil lagi oleh pelayan. Ternyata ia pergi dan membiarkan sisa makanan itu pada kami. Setelah selesai makan, seorang Alawiyin itu berkata, "Hai kaum, apakah kalian tadi mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyuruhku untuk mengantarkan makanan pada kalian. Wallahu a'lam bishawab." Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga dengan sedikit tulisan ini bisa bermanfaat kepada kita dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya buletin ini bisa diikuti kelanjutan serialnya pada pertemuan Maulid Nabi yang diadakan di masjid-masjid atau musola-musola yang berada di sekitar Wiradesa. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan dihaturkan oleh beliau Al-Habib Husain Shadiq. Kepadanya waktu dan tempat dihaturkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para habaib, para alim, para kiai, para tamu undangan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hadirin al hadirat rahimakumullah. Saya berdiri di sini ingin sedikit menerangkan makalah yang ditulis oleh Al-Maulana Al-Habib Bagir. Sebetulnya ini sudah cukup untuk memberikan nasihat kepada para hadirin. Dan insya Allah nanti akan diteruskan oleh Al-Habib Hadi bin Hud. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan makalah buletin rangkaian acara Maulid Kecamatan Wiradesa yang ditulis oleh Al-Habib Bagir. Kebetulan malam ini beliau menulis mengenai tentang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau Al-Habib Bagir mengutip beberapa hadis bahwa orang yang selalu ziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama saja mereka mendatangi beliau ketika masih hidup. Dan juga insya Allah orang akan mendapatkan keberkahan ketika kita ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah akan mendapatkan syafaat daripada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam tulisan saya pernah membaca sedikit ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengenai ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menjadikan polemik, permasalahan besar waktu itu. Sebab banyak dari golongan orang-orang yang ingkar ahli sunnah wal jamaah tidak menyetujui apa yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Mengatakan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, di antaranya kalau kita menjalankan atau menunaikan ibadah haji, kalau haji kita ingin diterima dan sempurna, maka datangilah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kita dan perhatikan betul tentang ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikatakan oleh beliau Al-Habib, kita mengetahui tentang tata cara haji ini karena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui syariat haji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sepatutnya kita wajib mendatangi orang yang mensyariatkan atau yang memerintahkan haji kepada kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis Al-Habib Zain bin Smith di dalam soal tanya jawab ditanyakan masalah hadis yang mengatakan la